Alhamdulillah, wa syukran ni'amillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, bersyukur kita di hari ini Jumat, sore ini Jumat yang barokah, yang juga turun hujan yang sangat lebat, ya, yang sangat deras, ya. Ini suaranya terdengar ya, jelas ya. Ini bukan berarti jadi kaku, ya, karena harus pegang mic, ya. Ini karena hujan yang keras atau hujan yang sangat lebat ini, jadi supaya suaranya terdengar, ya, jadi lebih dekat, jadi lebih baik, insyaallah. Kita Jumat ini tentunya juga diberikan nikmat-nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya. Tentunya juga senantiasa terus jangan sampai lengah atas kesyukuran ini, ya, gitu. Suatu fillah rahimakumullah, di bahasan usul iman atau pokok-pokok keimanan, bahwasanya sudah dijelaskan tentang diantaranya tentang apa yang telah ditetapkan, ya, bagi seseorang selama di perut ibunya, ya, dan itu telah Allah tetapkan jauh-jauh hari dan ditakdirkan 120 hari, ya, tentang ajal, rezeki, itu, ya, dan juga kebahagiaan sampai kesengsaraannya juga. Itu sudah dibahas, dan juga bahasan tentang bagaimana orang yang berdosa itu harus bertobat dari dosanya. Tidak boleh dia berdalih dengan takdir. Oh, ini sudah takdir, gitu ya, saya berbuat dosa, nggak bisa, gitu ya. Istighfar, temannya, harus senantiasa bertobat, beristighfar, tuh, ya. Karena berdalih dengan takdir atas perbuatan dosa adalah tercela, gitu ya. Tidak diperbolehkan, haram, ya. Dan poin yang ke-8 adalah tawakal. Nah, karena itulah ketika seseorang telah ditetapkan takdirnya, maka senantiasa mengambil sebab, ya, bertawakal. yakni tawakal itu mengembalikan suatu kejadian atau menggantungkan diri hanya kepada sebab atau sarana. Itu adalah hukumnya syirik dalam tauhid, ya, gitu. Jadi kalau tawakalnya salah kaprah, gitu ya,
Salah kaprah hanya dia bergantung pada sebab, bergantung cuma pada obat ya. Ya, bergantung pada dokter saja gitu ya. Atau bergantung pada usahanya. Bergantung ya, jadi bergantung pada selain Allah itu adalah syirik dalam tauhid ya. Itu tawakal yang salah kaprah gitu ya. Ya, itu juga syirik. Ya. Syirik besar maksudnya. Ya, terkadang syirik kecil kita juga nggak sadar gitu ya. Kalau kita nggak usaha mau makan apa gitu. Nah, itu juga kan kalau kita nggak usaha, nggak kerja, mau makan gimana gitu ya kan gitu. Nah, itu ya. Nah, itu hati-hati ya. Perkataan-perkataan yang demikian. Sedangkan berpaling sama sekali dari sebab tersebut merupakan tindakan tercela dalam syariat. Misalnya, kalau saya mah nanti juga rezeki kalau datang sendiri, tinggal zikir doang lah gitulah, zikir doang, istighfar gitulah, istighfar terus ucapkan gitu ya, subhanallah wa bihamdi, tapi tidak mau usaha gitu ya. Zikir hongkol gitu ya tanpa ada sebab, nah itu tentunya juga bukan tawakal yang benar gitu ya. Jadi tawakal yang benar itu senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa juga kita mencari sebab ya. Hakikatnya bahwasanya Allah punya solusi gitu ya. Kita punya masalah tapi Allah punya solusi gitu ya. Itu quotes yang senantiasa kita dengar gitu ya. Jadi masalah sakit soalnya juga ya. Sakit bergantung pada obat saja gitu ya. Maka itu tidak boleh, itu syirik gitu ya. Senantiasa bergantung pada Allah gitu ya, tidak hanya bergantung pada obat atau bergantung pada dokter anu gitu ya. Saya kalau tidak sama dokter anu, kalau saya nggak ke lembaga anu gitu ya yang mengobati saya nggak akan sembuh gitu. Nah itu ya terkadang gitu, pasti kita punya andalan tersendiri lah gitu ya, tapi jangan sampai jadi kebergantungan, kepasrahan pada apa yang menjadikan andalan kita gitu ya. Ya hanya pada Allah saja gitu ya. Pada Allah tapi cari sebab ya. Kalau kamu usaha itu ya salah kaprah juga gitu ya. Nah, kembali lagi ke tema ya. Ketika seseorang misalnya jatuh sakit ya, mencari kesembuhan dari penyakit, ia mengandalkan kepada obat-obat kimia atau obat-obat yang dibuat manusia gitu ya, tapi nggak berdoa gitu ya, dan tidak meyakini datangnya kesembuhan itu dari Allah. Nah itu, maka ia telah berbuat syirik ya. Ya, karena ia telah meyakini sebuah sarana yang notabene-nya itu adalah makhluk ya, yang makhluk juga tidak akan mampu gitu ya, mendatangkan manfaat ataupun menjadikan pada seseorang itu mudarat ya. Bila ia sama sekali tidak mau berobat, soalnya nggak mau berusaha gitu ya, maka ia telah menodai syariat, karena syariat telah memerintahkan untuk berobat dan mencari sarana kesembuhan. Apapun ya sarana kesembuhan itu kan bisa berobat,
ya bisa obat ya datang ke dokter, atau ya ke dokter minta konsultasi lah itu solusi kan, obatnya juga kan bisa, atau juga mau cari obat-obatan herbal gitu ya, terapi gitu kan, bisa kan, bebas sebenarnya kan, yang penting dia ada usaha ya gitu. Kalau dalam posisi sakit ya ada usaha, dan dia juga berdoa kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah yang akan menyembuhkannya gitu. Nah gitu. Karena kan syariat itu ya telah merintahkan orang itu ya untuk mencari sarana sarana kesembuhan. Ya. Adapun bila meyakini obat sama sekali tidak membawa pengaruh terhadap sakit sehingga tidak perlu berobat, maka ia telah menyelisih syariat dan akal. Ya. Karena kan tentunya juga ya akal kan pasti senantiasa ya berpikir bagaimana orang itu sembuh kan, ya biasanya kan pakai apa gitu kan, pakai obat, pakai bikin ramuan gimana gitu lah gitu ya. Pasti kan gitu, kalau dia tidak meyakini oh ini gimana gitu ya, kalau saya berobat kayak ini ya sembuh nggak ya gitu ya. Nah itu enggak, ragu-ragu itu sebenarnya gitu. Apalagi kan dia jangan sampai juga ragu-ragu pada penciptanya gitu ya. Syariat dan akal telah menetapkan bahwa sarana itu ya bisa jadi obat itu misalnya mempunyai pengaruh atas kesembuhan sebuah penyakit, hanya saja bukan dengan sendirinya gitu ya, melainkan hanya tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tawakal pada kasus orang yang sakit, apa tawakalnya? Berobat untuk mencari kesembuhan. Kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah dan menyerahkan diri ya, pasrah atas kesembuhan penyakit itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, itulah contohnya orang yang sakit ya. Contoh juga misalnya orang yang lagi kesusahan ya untuk makan. Ya dia juga harus senantiasa bertawakal kepada Allah gitu ya. Bertawakal. Di antaranya tawakal itu ya senantiasa dia berusaha, berupaya gitu ya. Kecil apapun mencari makanan, atau nggak mencari makanan, cari uangnya gitulah, cari uangnya untuk mendapatkan makanan itu ya, cari uangnya gitu ya. Sambil dia juga berharap ya Allah gitu ya, berikan saya fulus gitu. Gak apa-apa gitu ya, berdoa kayak gitu gak apa-apa. Berdoa, berikan saya fulus, berdoa, berikan saya uang gitu ya gitu. Tidak usah ragu-ragu, itu yakin saja. Ibrahim saja berdoa, yakin Allah tidak akan kecewa gitu ya. Gitu. Ibrahim saja ya. Nah, kita harusnya senantiasa juga mencontoh generasi yang terbaik gitu ya. Ya Allah berikan saya uang gitu misalnya, sekian sekian gitu ya. Agak besar sedikit nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Asal kita berupaya, yakin bahwa rezeki itu Allah yang datangkan gitu ya. Allah yang datangkan rezeki gitu ya. Nah gitu. Dan pasrahkan bagaimana nantinya mau makan mau tidak pun pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah memberikan rezekinya gitu gitu. Ya. Insya Allah memberikan rezekinya ya. Nah gitu. Jangan hanya ketika misalnya oh ini tidak diijabah terus, tidak apa, tidak jadi terus gitu ya doanya, sudah jadi kenyataan, menyerah kayak gitu ya gitu.
menyerah pada keadaan. Ibrahim saja berdoa itu 80 tahun ya. Ya. Nabi Yakub 14 tahun untuk menemukan Yusuf gitu ya gitu. 14 tahun gitu ya berdoanya. Jabat Mesir ya. Iya. Yusuf Untuk memastikan Yusuf gitu ya gitu. Terus anak umur berapa tahun di Yusuf ini saudara paling 6 tahunan ya. Iya. Nabi Ayub saja gitu ya. Yang sakit 16 tahun ya. 18 tahun. 18 tahun. Tuh. Menjijikkan ya. Iya. Istrinya tidak tahu. Nah itu, maka kita harus yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya bikin panahnya. Iya. Karenanya Allah itu kan bergantung pada prasangka hambanya, itu kan dalam hadis ya. Allah bergantung pada prasangka hambanya. Tawakal pada Allah kan gitu. In kuntum mu'minin, kalau kalian adalah orang-orang yang mukmin ya. Ya. Dan bagaimana jaminan yang sangat besar bagi dia orang yang bertawakal, tawakalnya itu seperti tawakalnya seekor burung ya. Burung ketika berangkat dengan perut kosong, tapi ketika datang bawakan pada anak-anaknya dengan perut yang penuh ya gitu. Ya, dengan perut yang kenyang ya gitu. Insyaallah. Itu ada jaminan yang besar dengan tawakal. Maka tentunya jadikan tawakal itu adalah senantiasa bagian yang terpenting dalam kehidupan kita ya. Walafikum.